Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua kelas 11 SMK Tunas Harapan Pati dan kelas 11 semuanya. Kembali lagi bersama saya Mem Santi yang akan membantu kalian untuk daring matematika kali ini. Oke, silahkan untuk dicermati. Untuk video pembelajaran kali ini saya berusaha untuk membuat video-video sebaik mungkin. Misalkan belum mudah untuk dimengerti oleh kalian, silahkan untuk komen di bawah kolom komentar, atau boleh di Google Classroom, atau boleh untuk menyarankan dan memberikan tanggapan pada video pembelajaran berikutnya. Begitu ya, di form presensi biasanya saya taruh di situ. Silakan untuk diperhatikan. Selamat untuk menonton, semoga bermanfaat dan selamat untuk berproses. Terima kasih. Kita masih di materi persamaan kuadrat. Saya ingatkan kembali sebelum yang poin D, yaitu poin A. Poin A kita sudah tahu, sudah paham terkait definisi persamaan kuadrat. Poin B adalah terkait bentuk umum dari persamaan kuadrat, dan C adalah menentukan akar-akar kuadrat, gitu ya. Sekarang yang poin D itu menentukan jenis-jenis akar PK atau persamaan kuadrat. Maaf, untuk yang C itu kan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada beberapa cara ya, ada 3 ya. Yang pertama faktorisasi, yang kedua adalah dengan cara kuadrat sempurna, kemudian yang terakhir kemarin adalah dengan cara rumus ABC. Nah, sekarang kita menentukan jenis-jenis akarnya. Jenis-jenis akarnya. Kita tahu kalau jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu terdiri dari X1 dan X2. Ya, sekarang jenis-jenis akar, bagaimana untuk menentukan jenis-jenis akar tersebut? Kita berdasar pada nilai diskriminan. Apa itu nilai diskriminan? Nah, di sini ada rumusnya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, di sini ada pembagiannya nih. Yang pertama, misalkan ketemunya diskriminannya adalah lebih dari 0. Lebih dari 0 itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka PK punya 2 akar real yang berbeda. Nah, kalau ada D lebih dari 0 berarti ada D sama dengan 0. Kalau D sama dengan 0 itu persamaan kuadrat punya 2 akar kembar atau akar yang sama, itu akar kembar. Paham ya? Nah, sekarang kalau D kurang dari 0 berarti negatif ya, dan seterusnya, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Itu PK, jenis PK yang punya akar yang tidak real. Tidak real itu apa? Tidak real itu nama lainnya adalah imajiner. Imajiner itu misalnya akar 2, akar 3, akar 4. Nah, bukan real, bukan 1, bukan dalam bentuk bulat. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung ke contoh. Perhatikan sama-sama. Untuk yang contohnya, tentukan jenis-jenis. Kita cuma disuruh menentukan jenis-jenis akar PK. Apakah dia lebih dari 0, sama dengan 0, apa kurang dari 0. Itu saja kalau di pembahasan kali ini. Nah, sekarang yang pertama saya kasih soal, misalkan ada 3x kuadrat min 16x plus 5 sama dengan 0. Yang kedua saya kasih soal 2x kuadrat plus 8x plus 8 sama dengan 0. Yang ketiga 3 plus x plus x kuadrat sama dengan 0. Nah, saya lanjutkan. Bagaimana cara menjawabnya? Untuk yang pertama kita perhatikan 3x kuadrat min 16x ditambah 5 sama dengan 0. Dimana kita jabarin dulu. A nya berapa nih? 3. B nya berapa? Negatif 16. C nya sama dengan 5. Masih ingat ya untuk penjabaran A kecil, B kecil, C kecil. Kalau sudah, baru deh kita masukkan ke rumusnya. D sama dengan B
B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4 kali A kali C. Tinggal masukkan nih, B kuadrat berarti min 16 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 3 dikali C-nya 5. Hasilnya min kali min 16 kuadrat berarti min 16 kali min 16. Min kali min adalah plus, 16 kali 16 adalah 256 dikurangi 4 kali 3 12 kali 5 60. Hasilnya adalah 196. Sekarang 196 itu apakah lebih dari 0 atau sama dengan 0 atau kurang dari 0? Ya, lebih dari 0. Artinya, nah kita simpulkan nih. Jadi punya PK punya 2 akar real yang berbeda. Oke, paham ya? Gampang ya? Oke, saya lanjutkan lagi untuk yang contoh kedua. Coba kita sama-sama cermati. 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 8 sama dengan 0. Pertama-tama berarti kita harus jabarkan. A kecilnya 2, B kecilnya 8, C kecilnya adalah 8. Baru kita masukkan ke rumus diskriminant, yaitu B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. B kuadrat berarti 8 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 kali 8. 8 kuadrat 8 kali 8 64 dikurangi 4 kali 2 8, 8 kali 8 64. Nah, berarti 64 dikurangi 64 adalah 0. D sama dengan 0, artinya jenis PK-nya adalah. Jadi PK punya 2 akar kembar atau sama. Maksudnya, nah kalian belum tahu ya, PK punya 2 akar kembar itu maksudnya apa? Misalkan kamu jabarin nih, cari akar-akarnya X1 sama X2-nya. Dia pasti X1 sama dengan X2 sama dengan 1 misalnya. Jadi sama. Akarnya yaitu 1. Tapi kalau 2 akar real yang berbeda, berarti X1-nya 1, X2-nya 2 misal. X1-nya 1, X2-nya adalah setengah misalnya. Gitu. Oke, saya lanjutkan lagi yang nomor 3 ya, udah jelas ya. Nomor 3 nih, coba. Di sini strukturnya beda. 3 plus X kuadrat sama dengan 0. Nah, jabarinnya gimana? A kecil itu adalah koefisien yang memiliki variabel X kuadrat. Berarti yang memiliki variabel X kuadrat berapa nih? Di sini nggak ada, berarti otomatis 1. B kecil berapa di sini? 1 yang memiliki koefisien X atau variabel X. Yang C adalah konstantanya yaitu 3 gitu ya. Jadi D yaitu B kuadrat min 4AC. Langsung masukkan rumus. 1 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 3. 1 dikurangi 4 kali 3 12 sama dengan negatif 11. Negatif 11 nih berarti kurang dari 0. Jadi PK punya akar tidak real atau imajiner. Kalau nggak percaya, kalian bisa jabarkan ini, cari X1, X2 nya, pasti nanti akar-akarnya ada akar X1 sama dengan akar 2 misalnya, itu merupakan akar tidak real. Oke, paham ya? Saya rasa paham. Saya lanjutkan lagi. Kita masuk D sudah. Sekarang poin E, yaitu, nah ini lebih gampang nih, kita cermati rumus tentang rumus jumlah dan hasil kali akar PK atau persamaan kuadrat. Kita langsung ke bentuk umumnya. Nah, kita harus tahu dulu nih, saya ingatkan lagi bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan akar
akarnya, yaitu X1 dan X2. Nah, ini yang selama ini kita pelajarin ya. Sekarang untuk yang saya lanjutkan di sini. Yang pertama, ada yang namanya rumus jumlah. Maksudnya akar-akarnya itu dijumlah. Jadinya X1 ditambah X2 sama dengan, nah ini rumusnya min B per A. Yang rumus saya kasih kotak. Nah, yang kedua, rumus hasil kali. Itu berarti akar-akarnya dikali. Rumusnya tinggal C per A. Gampang, makin gampang ya. Oke. Nah, sebelumnya saya ingatkan lagi nih. Di sini ada ingat, ini harus dicatat betul-betul. Nomor 1, jika ada 1 per A ditambah 1 per B, ini saya ingatkan aja ya. Berarti kalian harus samakan penyebutnya jadi A kali B, di sini A ditambah B. Yang kedua, jika ada A kuadrat ditambah B kuadrat, maka hasilnya A plus B kuadrat dikurangi 2 kali AB. Ini untuk catatan saja. Yang ketiga, A pangkat 3 ditambah B ya sudah nggak apa-apa. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3, itu hasilnya adalah A plus B pangkat 3 dikurangi 3A kali B di dalam kurung A plus B. Yang keempat, jika ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, hasilnya adalah A plus B, A min B. 5, jika ada A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3, itu sama aja dengan A min B pangkat 3 ditambah 3AB A min B. Nah, ini kita buat ingat-ingat aja. Kita punya catatan ini berlaku sampai kelas 3 nanti. Nah, kita langsung ke contoh yang untuk yang nomor poin E ini aja. Contoh, diketahui X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0. Akarnya adalah X1 dan X2. Tentukan. Yang A, X1 ditambah X2. Nah, di sini X1 ditambah X2, rumusnya apa? Min B per A. Nah, yang pertama nih yang perlu kita ketahui, harus kita jabarkan dulu. A-nya dari persamaan kuadrat ini berapa? A-nya 1, B-nya adalah negatif 3, C-nya adalah 2. Kalau sudah, baru kita masuk ke sini. X1 tambah X2 rumusnya adalah negatif B per A. Berarti negatif dari negatif 3 per A-nya adalah 1. Sama dengan negatif kali negatif positif 3. Selesai. Kalau ditanya yang kedua, X1 kali X2, berarti rumusnya adalah C per A. C-nya berapa? 2. A-nya berapa? 1. Hasilnya 2. Paham? Yang C, misalnya ada pertanyaan, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, kalau ada seperti ini, kita masuk diingat. Mana nih yang bentuknya sama seperti ini? Nomor 2. Nah, kita uraikan seperti ini. Jadinya X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2 kali, ini A kali A sama B ya. Tinggal ganti X1 sama X2. X1 kali X2. Nah, tinggal masukkan saja. X1 tambah X2-nya udah tahu nih berapa? 3 kuadrat dikurangi 2 dikali X1-nya di sini berapa? X1 kali X2 ya, ini berarti 2. Sudah selesai. 9 dikurangi 4 sama dengan 5.
Gitu saja untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan langsung di GC atau via Wabri langsung ke saya juga boleh. Untuk pembahasan kuis nanti next time saya bahas ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan untuk dicatat di buku catatan sebagai penilaian portofolio.